Dunia pernah mencatat letusan dari beberapa gunung api purba di Indonesia yang ledakannya menyebabkan perubahan pada iklim dunia. Gunung Tambora yang mengubah Eropa tanpa musim panas selama setahun, Gunung Toba yang menyisakan danau terbesar se-Asia Tenggara, serta Krakatau yang melegenda. Tidak kalah dengan itu, salah satu gunung di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, memiliki sejarah yang belum banyak orang tahu. Kali ini saya ingin melihat jejak sejarah yang menyisakan keindahan bak surga yang tersembunyi. Seven Summit di dunia. Bener-bener tahu dong. Nah, Indonesia juga ada nih. 7 puncak tertinggi di Indonesia dan Rinjani salah satunya. Tingginya sekitar 3.726 meter di atas permukaan laut. Lumayan ya. Yuk Om. Mari. Mari Bu. Sebelum menjadi surga bagi para pendaki di Indonesia maupun mancanegara, Gunung Rinjani Tua atau disebut Gunung Samalas diperkirakan memiliki ketinggian hingga kurang lebih 5.000 meter. Kemudian mengalami erupsi dahsyat hingga 10 kali lipat dari erupsi Merapi di tahun 2010 lalu. Baru-baru ini para ahli vulkanologi dari berbagai kampus di Eropa menemukan jejak rempah vulkanik di kutub utara yang sama dengan material letusan Gunung Rinjani Tua. Target saya di hari pertama ini mencapai Pelawangan Sembalun. Namun tidak semudah itu untuk mencapainya. Perjalanan hampir memakan waktu hingga 9-10 jam. Langkah pelan serta konstan pada kecepatan berjalan jadi kunci keberhasilan seorang pendaki. Nah ini, kalau kata Om Micin, puncak Rinjaninya udah kelihatan kalau terang. Jadi Rinjani ini termasuk salah satu gunung purba yang ada di Indonesia. Tadinya sebelum ada letusan, itu ketinggiannya mencapai 5.000 sekian meter di atas permukaan laut. Tapi sejak letusan tahun 1257, tingginya tersisa jadi 3.726 meter di atas permukaan laut. Tapi sampai sekarang masih aktif loh. Tunggu Om. Langkah kaki tegap pasti dan berirama. Dengan nafas, memudahkan saya dalam pendakian kali ini. Berjalan mulai dari desa Sembalun yang merupakan salah satu kaldera di komplek Gunung Rinjani. Saya ditemani oleh Pak Raisin yang menjadi guide. Sebelum menjadi jalur resmi pendakian, jalan setapak ini merupakan trek para pemburu. Dan jangan salah, dari semua jalur pendakian di Rinjani, ada peran para pemburu terdahulu. Jalur yang saya lewati ini merupakan rekomendasi untuk para pendaki yang ingin ke puncak. Dibandingkan dengan jalur Senaru dan Toreang yang memakan waktu lebih lama, para pendaki yang baru pertama kali ke sini bisa membawa guide untuk menuju ke puncak. Istirahat sebentar Om. Ini jalurnya jelas, tetap ada jalur. Yuk jalan lagi Om. Hari masih gelap untuk bergerak menuju ke puncak. Ancaman dingin di atas lebih besar saat berjalan nanti. Persiapan saya harus lengkap dan mumpuni menghadapi segala kemungkinan terburuk yang ada. Semangat dalam diri membawa saya melangkah memulai perjalanan ini. Anginnya, ini nggak tahu normal atau enggak, tapi ini dari semalam tuh dinginnya. Dan yang paling susah itu keluar dari tenda. Dan ini udah jam 2, semoga dapat sunrise.
Bulan Desember hingga Januari merupakan akhir musim pendakian Gunung Rinjani. Namun masih banyak para pendaki yang ingin menikmati salah satu puncak tertinggi di Indonesia ini. Trek pasir berbatu sangat menguras tenaga. Langkah kaki saya cukup sulit untuk berpijak dengan tegak. Di sini para pendaki harus pintar melihat jalan, supaya pasti bergerak naik tanpa tergusur turun karena bebatuan yang diinjak. Mulai masuk di ketinggian 3.000 meter di atas permukaan laut, saya merasakan lelah. Angin kencang yang membawa udara dingin menghambat asupan oksigen yang dihirup. Saat begini, kita harus menggantinya dengan pasokan air minum. Sejenak beristirahat sambil menunggu guide beribadah, saya dihampiri seekor anjing. Entah dari mana datangnya, tapi ini menjadi pemandangan menarik bagi semua pendaki. Layaknya anjing penjaga yang menemani majikannya kemanapun dia pergi. Sinar kekuningan mulai terpancar dari sebelah timur. Seketika semangat pun terisi kembali. Berada di atas awan menikmati pemandangan Danau Sagara Anak dan Gunung Baru Jari. Sampai nih. Puncak Rinjani, gue naklukin lo akhirnya, yeay! Aduh, keren banget, Om. Keren banget, nggak sia-sia, keren banget, perjuangannya terbayar nyampe sini, keren banget. Indonesia keren banget emang, keren. Sampai juga, Mak. Denger nggak ya di Jakarta, aduh. Sampai juga. Pengalaman yang tidak akan saya lupakan. Susah sulitnya perjuangan mendaki dari bawah hingga mencapai titik tertinggi 3.726 meter di atas permukaan laut, akhirnya saya capai. Sebuah kata yang tertanam selalu dalam benak saya, Rinjani.